Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Putri. Saya mahasiswi semester 6 PG PAUD FKIP UHAMKA. Kali ini saya akan memaparkan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan mengenai analisis administrasi lembaga PAUD. Lembaga PAUD yang saya pilih yaitu TK An-Nisa yang beralamat di Jalan Al-Islamiyah nomor 36 RT 13 RW 01 Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tahun berdirinya yaitu 1997. Yang pertama yaitu administrasi kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Angka 19. Sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rancangan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan bermain untuk memfasilitasi anak dalam proses belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Lanjut, berdasarkan Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD terdiri dari Dokumen 1 dan Dokumen 2. Dokumen 1 yang berisi visi, misi, tujuan satuan pendidikan, program pengembangan dan materi pembelajaran, pengaturan beban belajar, kalender pendidikan, program tahunan, dan SOP. Kemudian, dokumen 2-nya yaitu berisikan PROSEM, RPPM, RPPH yang dilengkapi dengan rencana penilaian perkembangan anak. Nah, untuk perangkat pembelajaran meliputi yang pertama itu program tahunan, yang artinya rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum dapat dicapai oleh siswa. Kemudian, yang kedua yaitu program semester. Pengertiannya di perencanaan program semester ini berisi kompetensi dasar, daftar tema satu semester yang dikembangkan menjadi subtema dan dapat dikembangkan menjadi sub-subtema, serta alokasi waktu setiap temanya. Lalu yang ketiga ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Nah, RPPM ini disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. RPPM dijabarkan dari program semester. RPPM berisi antara lain identitas program layanan, KD yang dipilih, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. Lanjut, ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. RPPH merupakan acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam 1 hari. RPPH disusun dan dilaksanakan oleh guru. Format RPPH ini tidak harus baku, tetapi memuat komponen-komponen yang ditetapkan. Nah, komponen RPPH terdiri atas identitas program, materi, alat dan bahan, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan rencana penilaian. Berikut identitas RPPH yaitu nama satuan PAUD adalah nama satuan PAUD yang menyusun RPPH tersebut, kemudian ada semester, bulan, minggu yang keberapa, dan hari dan tanggal, lalu tema, subtema, sub-subtema diambil dari tema, subtema, sub-subtema yang disusun di program semester tadi, kemudian kelompok usia anak diisi dengan kelompok sasaran. Lanjut, evaluasi atau penilaian. Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Nah, penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Nah, penilaian yang dilakukan di lembaga PAUD yaitu antara lain ada 3. Yang pertama, checklist yaitu menentukan status perkembangan anak pada akhir periode penilaian. Ada 4 skala dalam checklist ini, yaitu BB, MB, BSH, dan BSB. Kemudian, catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh anak. Lalu, hasil karya, yaitu buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak,
misalnya gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan atau coret-coretan, hasil roncean, bangunan balok, tari, dan hasil prakarya. Analisis administrasi kurikulum di TK Anissa tersebut. Nah, di kurikulum di TK Anissa ini sudah menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini adalah kurikulum pendidikan anak usia dini yang memandu guru untuk memenuhi seluruh area mencari ilmu yang digunakan anak dengan memakai pendekatan pembelajaran yang tepat. Nah, kurikulum di TK Anissa ini disusun oleh guru dan kepala sekolah. Kurikulum tersebut berisi dokumen 1 dan dokumen 2. Di dalam dokumen satunya ini terdapat latar belakang sekolah, visi, misi, dan tujuan sekolah, struktur kepengurusan, dan kalender pendidikan. Kemudian di dalam dokumen 2-nya terdapat program tahunan, program semester, RPPM, RPPH, dan evaluasi atau penilaian. Kemudian kurikulum di TK tersebut tidak jauh berbeda dengan kurikulum pendidikan anak usia dini yang dibuat oleh pemerintah. Nah, di dalam 1 tahun, guru mengambil 12 tema yang kemudian dikembangkan menjadi 34 subtema. Perangkat pembelajaran yang digunakan di TK Anissa yaitu program tahunan, program semester, RPPM, RPPH, lembar kerja siswa, instrumen penilaian, buku absen, buku jurnal, media pembelajaran yang mendukung model dan metode pembelajaran, serta laporan penilaian. Di TK Anissa ini, cara menyusun program tahunannya yaitu dengan menelaah kalender pendidikan, kemudian dia menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun, lalu menandai hari-hari libur nasional, permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif kegiatan belajar mengajar, kemudian mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran dan mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi pembelajaran. Kemudian, cara menyusun program semester di TK Anissa yaitu dengan menetapkan KD di setiap temanya. Nah, penentuan KD ini memuat seluruh aspek perkembangan yang terdiri dari 6 aspek, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kemudian, membuat daftar tema 1 semester. Nah, pemilihan dan penentuan tema dilakukan oleh guru sebelum awal semester kegiatan pembelajaran itu dimulai. Lalu, mengembangkan tema menjadi subtema dan atau sub-subtema. Subtema dan sub-subtema yang dikembangkan merupakan topik-topik yang lebih khusus dan lebih dalam. Kemudian, menentukan alokasi waktu untuk setiap tema, subtema, dan atau sub-subtema. Waktu pembahasan setiap tema, subtema, sub-subtema disesuaikan dengan minat anak, keluasan, kedalaman, dan sumber atau media yang tersedia. Kemudian, cara menyusun RPPM di TK Anissa yaitu dengan RPPM berisi identitas program layanan, KD yang dipilih, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan. Nah, dengan menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 minggu sesuai dengan tema, subtema, dan KD yang telah ditetapkan tadi. Kemudian, cara menyusun RPPH di TK Anissa yaitu RPPH terdiri dari identitas program, materi, alat dan bahan, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, istirahat, kegiatan penutup, dan rencana penilaian. Nah, kemudian menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 hari. Dimulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, materi pembelajaran, media yang digunakan, dan kegiatan penutup. Lalu, menentukan waktu yang sesuai pada setiap kegiatan pembelajaran. Penilaian yang dipakai di TK Anissa yaitu berupa catatan anekdot dan skala capaian perkembangan anak. Guru melakukan penilaian melalui buku jurnal yang diberikan kepada orang tua setiap akhir minggu. Lalu guru juga melakukan penilaian anekdot yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan skala capaian perkembangan berupa rapot selama 1 semester kegiatan belajar berlangsung. Kita lanjut ke administrasi kesiswaan. Kegiatan penerimaan siswa baru. Kegiatan pokok yang dilakukan sekolah dalam penerimaan siswa baru, salah satu di antaranya adalah perencanaan daya tampung. Selain itu, secara rinci dalam kegiatan penerimaan mahasiswa
penerimaan siswa baru, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama membentuk panitia penerimaan murid baru, kemudian menentukan syarat pendaftaran calon siswa baru, lalu menyediakan formulir pendaftaran, kemudian pengumuman pendaftaran calon siswa, menyediakan buku pendaftaran, lalu waktu pendaftarannya, serta penentuan calon yang diterima. Kemudian kita analisis penerimaan siswa baru di TK Anissa. Penerimaan siswa baru di TK Anissa ini dibuka pada 6 bulan sebelum tahun ajaran baru. Penerimaan siswa baru dilakukan dalam waktu lama agar dapat memenuhi kapasitas siswa yang telah ditentukan. Nah, pendaftaran dilakukan di tata usaha di TK Anissa. Di sana akan diberitahu syarat pendaftaran untuk calon siswa yang meliputi akte kelahiran, kartu keluarga, riwayat kesehatan anak, KTP orang tua, dan mengisi formulir pendaftaran yang telah diberikan. Kemudian, melunasi administrasi pendaftaran dan mengukur badan untuk baju seragam sekolahnya. Lalu, orang tua diwawancarai tentang tumbuh kembang serta kesehatan anak agar guru dapat mengetahui dan dapat merancang kegiatan yang tepat untuk anak. Setelah itu, anak langsung diterima di TK Anissa, karena di TK ini tidak adanya seleksi untuk penerimaan siswa baru. Hanya tergantung pada kapasitas siswanya saja. Jika kapasitasnya telah terpenuhi, maka pendaftaran itu akan ditutup. Nah, kita lanjut ke pelaksanaan pembelajaran di TK Anissa. Pelaksanaan pembelajaran di TK Anissa ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun guru dan kepala sekolahnya. Di TK Anissa menggunakan mode pembelajaran kelompok. Di TK ini terdapat kelompok bermain, kelompok A, dan kelompok B. Untuk kelompok bermain, pembelajaran dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat yang dimulai pada pukul 8 sampai dengan 10. Untuk kelompok A dan B, pembelajaran dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 11. Lalu, sebelum dilaksanakan kegiatan belajar, anak membaca Iqra dan membaca permulaan. Kemudian anak berbaris di halaman sekolah dan bernyanyi, berdoa, serta mengucapkan ikrar. Lalu kemudian anak masuk ke kelasnya masing-masing untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembukaannya yang dilakukan pada pukul 8 sampai dengan 9, anak melakukan circle time, berdoa sebelum belajar, toilet training, recalling pembelajaran sebelumnya, dan memberitahu tema hari ini. Pada kegiatan inti dilakukan pada pukul 9 sampai dengan 10. Guru menjelaskan tema dan kegiatan hari ini, serta berdiskusi bersama anak tentang tema dan kegiatan tersebut, kemudian anak melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, strategi guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yaitu dalam satu kelas, dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok langsung memulai kegiatan yang telah ditentukan oleh guru tersebut. Nah, ketika anak telah melakukan ketiga kegiatan tersebut, anak dapat bermain bebas setelah itu di kegiatan pengaman yang telah disiapkan oleh guru di dalam kelas. Selanjutnya yaitu istirahat pada pukul 10 sampai dengan 10.30. Anak melakukan kegiatan mencuci tangan sebelum makan, makan bersama, toilet training, sikat gigi, dan bermain outdoor. Lanjut pada kegiatan penutupnya, yaitu yang dilakukan pada pukul 10.30 sampai dengan jam 11, guru menanyakan perasaan anak dan melakukan recalling kegiatan yang telah dilakukan hari ini. Lalu berdoa sebelum pulang, dan guru memberitahu tema esok hari serta memberikan apresiasi berbentuk bintang kepada anak. Kita lanjut ke pelaksanaan kelulusan siswa. TK Anissa ini, pelaksanaan kelulusan siswanya yaitu dengan cara guru menginput data penilaian pengembangan seluruh siswa dan kemudian diupload ke dinas. Lalu dinas memberikan ijazah kepada TK untuk anak yang akan lulus di tahun itu. Setelah itu, guru akan memberikan laporan hasil akhir siswa dan juga ijazahnya kepada orang tua siswa. Lalu guru mendata anak yang lulus tahun itu dan kemudian orang tua menyelesaikan administrasi untuk wisuda. Wisuda pun dilaksanakan di sekolah tersebut. Ya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.